Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market dengan cukup mengejutkan meningkat sebesar 4,43%. Dengan total market cap mencapai 1,62 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,51% dan peningkatan volume sebesar 29,62%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini terjadi pump yang tiba-tiba dan cukup signifikan ya, dia nge-pump sebesar 5,24%. Yang membuat sekarang Bitcoin kembali ke angka 43.103 ya. Sementara untuk Ethereum juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan tapi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin ya, di angka 2.233. Lalu untuk BNB dia rally sebesar 4,18%. Dan yang gila adalah Solana, dia ngepump sebesar 8,36%. Nah, ini nanti mungkin sedikit akan berhubungan juga dengan news di belakang ya. Dan selain itu juga Cardano seperti tidak mau kalah, dia juga ngepump sebesar 7,29% ya, tidak mau ketinggalan. Dan yang lain mungkin masih dalam kategori rally lah ya. Nah, selanjutnya kita akan geser seperti biasa ke reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X ya. Dimana di sini tentunya kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan kripto. Ya, sebenarnya bukan cuma kripto ya, tapi bisa dibilang finance in general, news dan juga memes ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke economic calendar. Seperti biasa masuk ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 19 Desember hari Selasa ya. Dari US akan keluar apa? Yang pertama adalah building permits. Udah ternyata cuma satu ya. Building permits ini akan keluar setengah 9. Harapan kita apa? Harapan kita ini adalah supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi. Karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Dan seperti biasa, kita ingin USD apa? Melemah ya. Jadi harapan kita itu dia lebih rendah daripada 1,470 ya. Itu kurang lebih untuk hari ini, hanya ada satu saja. Untuk besok kita intip dulu hari Rabu nih, ada yang penting atau enggak. Dari US akan keluar apa nih? Oh, lumayan banyak ternyata ya. Ada CB Consumer Confidence, ada Existing Home Sales, dan juga ada Crude Oil Inventories. Jadi ada 3 data penting dari US untuk besok ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. News ini datang dari Solana ya, di mana ya lebih tepatnya Bonk ya. Bonk itu ada di Solana. Nah, ini juga menyebabkan mungkin salah satu dari salah satu penyebab dari Solana lumayan ngepump pada hari ini ya. Dimana kita bisa lihat di sini Bonk ini adalah salah satu meme coins yang ada di Solana. Kita pernah bahas waktu dulu ya, zaman harganya masih nggak tahu tuh, literally masih kecil banget ya. Mungkin buat lo yang beli sekarang udah senyum-senyum ya. Nah, ini bahkan menyebabkan ada satu Solana Saga Phone yang di dalam si phone itu ada airdrop dari Bonk. Ini meningkat dengan luar biasa ya. Bahkan sampai HP-nya terjual dengan harga 2000 USD. Tertingginya bahkan sampai 5000, berarti lebih mahal daripada iPhone ya. Lebih mahal daripada Boba tuh ya, si iPhone Boba ya. Jadi gila ya dipikir-pikir. Ya soalnya 30 juta sih, 30 juta Bonk token. Sempat waktu kemarin itu jadi terjual 5000 USD. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, sempat si airdropnya itu senilai $700, phone-nya sebesar 599 ya, otomatis jadi cuan ya, makanya banyak yang beli. Sekarang lebih cuan lagi. Jadi ini unik banget ya, nih HP jadi kejual dengan luar biasa tinggi karena ada airdrop Bonk ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin apa? Ini adalah Plan B ya. Mungkin buat orang-orang yang dari cycle kemarin, wah udah sering lah dengar Plan B ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa indikatornya menunjukkan bahwa ya indeed kita memang sedang menuju ke dalam ya bull market ya. Kalau dia sebutnya di sini adalah pre-bull stage, di mana dia mulai menunggu titik merah di sini ya. Ini terjadi bahkan dari 2013. Jadi biasanya dari warna hijau ke biru ke merah lagi. Nah, setelah merah kuning. Nah, kalau udah mulai masuk ke kuning itu pertanda bahwa bull market sudah mau selesai begitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Buat lo yang sudah akumulasi di sini, ini satu lagi pertanda bahwa indeed you've done a good job ya.
Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Nah yang menjadi struktur hero-nya nih untuk Bitcoin adalah di angka 41.204. Ini adalah struktur yang sebenarnya cukup baru ya. Terbentuk di tanggal 11 dan 12 Desember kemarin ya. Ternyata kali ini menjadi support yang baik untuk Bitcoin ya. Bahkan membuat Bitcoin berhasil reclaim MA20. Nah, PR untuk Bitcoin sekarang adalah bertahan di atas dari MA20. Kalau bisa terjadi retest, bisa tetap mantul lagi dan membuat higher high. Itu harapan gue untuk Bitcoin di daily ya. Nah, untuk di weekly kita bisa di sini ya, memang gila Bitcoin nih ya. Baru seminggu ada koreksi langsung mantul lagi ya. Tapi sama PR-nya untuk di weekly ya dari kemarin, yaitu adalah kalau gua pribadi sih ngerasa tetap butuh koreksi yang lebih dalam ya. Nah, tapi sedalam apa tuh tergantung sama dia bisa bertahan nggak di sini. Kalau dia bisa bertahan di sini, bull support band pelan-pelan naik ke atas, nah koreksinya nggak akan terlalu sakit gitu. Tapi kalau dia ya tiba-tiba jeprot ke langsung ke bawah ya otomatis sekarang lumayan karena bull support band itu ada di angka 34.400 sampai 32.400-an. Otomatis kalau dia ke situ ya lumayan ini ya, lumayan sakit. Jadi makanya gue berharap dia bisa bertahan di daerah sini sampai kejemput, koreksi dikit, mantul di bull support band dan lanjut lagi ke atas ya. Oke, selanjutnya indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini kondisinya oke ya, masih ketahan oleh 102,63. Semoga hari ini bisa lanjut membuat lower low dan daily close di bawah dari 101,98 ya. Jadi kurang lebih seperti itu makronya untuk kripto ya in general. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan kita masuk ke Bitcoin seperti biasa ya. Untuk buy limit pertama, ya kalau buy limit pertama sih nggak ke-reclaim ya. Kemarin kan mantul di buy limit kedua. Jadi untuk sekarang, mungkin karena EMA20-nya udah mulai menjauh, buy limit kedua sekarang di EMA20 di angka 42.000 lebih 29. Dan buy limit ketiga di angka 41.204 ya. Nah untuk posisi futuresnya, tapi hari ini rada jauh ya. Jadi kita lihat gini aja deh. Besok jam 7 pagi daily close dia apabila masih di bawah dari 43.258, kita bisa limit posisi short di sini. Kalau terjadi retest, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di EMA20, agresif di 41.204 ya. Untuk posisi longnya ya kita tunggu besok deh. Jam 7 daily close-nya di mana. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Kemarin itu dia retest ke berarti buy limit berapa nih? Dia retest itu ke buy limit kedua ini berarti ya. Nah, buat yang pasang pasti senyum-senyum sendiri ya karena udah profitnya signifikan. Nah, untuk sekarang buy limit yang tersisa adalah buy limit kedua di sini seperti kemarin dan buy limit ketiga di MA50 di angka 2084 USD ya. Untuk posisi future sayangnya untuk posisi long kayaknya nggak realistik deh kalau kita berharap kita bisa limit hari ini karena cukup jauh ya.
Nah, jadi kita lihat besok pagi jam 7 apakah daily close dari Ethereum di atas atau di bawah dari 2232. Kalau di bawah, kita bisa limit posisi short. Kalau besok terjadi retest kedua, nah kita otomatis kebuka posisi short ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di angka 2123. Atau kalau lu mau benar-benar konservatif bisa distruktur di sini ya, yaitu di 2193. Dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini dia retest ke MA20 nih ya. Buat lo yang sudah akumulasi ya, lagi-lagi lumayan senyum ya. Jadi untuk posisi spot kan buy limit pertama tembus di sini ya, buy limit kedua kemarin di retest dan buy limit ketiga juga di retest. Nah, buat lo yang sudah pasang di dua sini ya sudah profit ya. Buat yang belum ya silakan bisa dipasang buy limit kedua di $6 lebih 69 sen. Nah, ini mungkin hari terakhir ini menjadi buy limit ketiga karena kemungkinan harus digeser ke bawah. Ini sudah semakin mendekat ke buy limit kedua soalnya ya. Nah, untuk posisi futures apabila pada hari ini terjadi retest kedua di $6 lebih 54 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $7 lebih 33 sen. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di $7 lebih 33 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di $6 lebih 69 sen. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini dia retest ke buy limit ke berapa nih berarti? Kedua ya. Di mana itu di 54 sen dan reclaim buy limit pertama, which is good ya. Jadi untuk sekarang Cardano kembali aktif lagi semua buy limitnya ya. Buy limit pertama di 59 sen, buy limit kedua di 54 sen, dan buy limit ketiga di 52 sen ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures dia dalam posisi nanggung jujurnya ya karena baru terjadi reclaim di 59 sen. Hari ini sudah terjadi di atas pertama. Kita lihat besok pagi jam 7 apabila dia daily close di atas dari 59 sen, kita bisa limit posisi long di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi long. Nah, target TP di 66 sen. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 66 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 59 sen ya. Overall struktur dari Cardano masih doing good. Dan kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa di sini doing really good juga ya, di mana dia berhasil mantul di buy limit kedua di 38 sen. Dan technically speaking hari ini sudah terjadi reclaim walaupun tipis ya. Kita lihat besok pagi jam 7 apabila AVAX di atas dari $40 lebih 77 sen berarti kita mungkin bisa pertimbangkan untuk limit posisi long dengan target TP mungkin di sini yang paling konservatifnya di angka $42 lebih 17 sen. Tapi kalau ternyata gagal dan jebol ke bawah di sini ya. Nah, retest 1, retest 2 di 40,77 bisa menjadi setup kita untuk buka posisi short di sini ya. Dengan target TP di 38,10. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan jangan lupa juga hari ini akan keluar satu data penting dari US yaitu building permits jam 8:30 malam. Jadi buat lo yang konservatif, buka posisi futures, mungkin sudah dekat-dekat jam segini dan belum kena target TP, bisa pertimbangkan untuk TP secara manual. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.